Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama kakak pada video kali ini. Nah sebelumnya perkenalkan nama kakak Mika Widiantari, kakak dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah pada video kali ini kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar tentang konsep bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga. Sebelum itu, adik-adik tahu nggak apa itu bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi? Nah, untuk itu mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama ada bangun datar. Bangun datar adalah bagian dari bidang rata yang dibatasi oleh garis lengkung atau garis lurus. Garis-garis pembatas pada bangun datar menyatu dan membentuk bangun dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar tetapi tidak memiliki ketinggian. Adapun macam-macam dari bangun datar, ada jajar genjang, ada persegi, ada segitiga, ada trapesium, ada persegi panjang, ada lingkaran, belah ketupat, dan layang-layang. Nah, di sini kakak akan membahas yang pertama yaitu persegi. Persegi adalah jenis bangun datar dua dimensi yang mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Nah, di sini kakak sudah mempunyai contoh gambar dari persegi, adik-adik bisa memperhatikannya. Selanjutnya ada sifat-sifat persegi. Yang pertama memiliki 4 sisi sama panjang, yang kedua memiliki 4 titik sudut yang berbentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat, yang ketiga sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, yang keempat memiliki 2 garis diagonal, yang kelima garis diagonalnya saling bertemu tegak lurus dan membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat, dan yang terakhir memiliki 4 buah simetri lipat. Nah, yang kedua ada persegi panjang. Persegi panjang adalah jenis bangun datar dua dimensi yang mempunyai 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. Nah, di sini kakak mempunyai contoh dari gambar persegi panjang, adik-adik bisa memperhatikannya. Selanjutnya ada sifat-sifat persegi panjang. Yang pertama memiliki 4 sisi, yang kedua memiliki 2 pasang sisi sejajar yang berhadapan dan sama panjang, yang ketiga memiliki 4 titik sudut berbentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat, yang keempat memiliki 2 garis diagonal yang sama panjang, dan yang terakhir memiliki 2 buah simetri lipat. Nah, yang ketiga ada segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi. Nah, di sini kakak sudah mempunyai contoh gambar dari segitiga, adik-adik bisa memperhatikan gambarnya. Nah, segitiga memiliki 3 macam bentuk, yakni segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sebarang. Selanjutnya ada sifat-sifat dari segitiga. Yang pertama memiliki 3 sisi, yang kedua memiliki 3 titik sudut, dan yang ketiga jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Nah, sekarang kakak akan membahas tentang segitiga sama sisi. Di sini kakak sudah mempunyai contoh gambar dari segitiga sama sisi, adik-adik bisa memperhatikan gambarnya ya. Adapun sifat-sifat dari segitiga sama sisi yaitu yang pertama, ketiga sisinya sama panjang, yang kedua, ketiga sudutnya sama besar yaitu 60 derajat. Nah, yang kedua ada segitiga sama kaki. Di sini kakak sudah mempunyai contoh gambar dari segitiga sama kaki, adik-adik bisa memperhatikan gambarnya. Adapun sifat-sifat dari segitiga sama kaki yaitu yang pertama, 2 dari 3 sisinya sama panjang, dan yang kedua memiliki sepasang sudut yang sama besar.
Nah, yang ketiga ada segitiga sembarang. Nah, di sini kakak juga sudah mempunyai contoh gambar dari segitiga sembarang, adik-adik bisa memperhatikan gambarnya. Nah, adapun sifat-sifat dari segitiga sembarang yaitu yang pertama, ketiga sisinya tidak sama panjang, dan yang kedua ketiga sudutnya tidak sama besar. Nah, sekarang kakak akan lanjut pada bangun datar yang keempat yaitu jajar genjang. Jajar genjang adalah jenis bangun datar dua dimensi yang mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang dan sejajar, serta memiliki dua pasang sudut yang sama besar atau pasangan sudut lancip dan pasangan sudut tumpul. Nah, contoh dari gambar jajar genjang, adik-adik bisa memperhatikannya ya. Selanjutnya ada sifat-sifat jajar genjang. Yang pertama memiliki 4 sisi, yang kedua memiliki 4 titik sudut, yang ketiga memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, yang keempat sudut-sudut yang berhadapan sama besar, yang kelima memiliki dua buah sudut tumpul dan dua buah sudut lancip, dan yang terakhir memiliki dua garis diagonal yang tidak sama panjang. Nah, yang kelima ada belah ketupat. Belah ketupat adalah jenis bangun datar dua dimensi yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan memiliki dua pasang sudut bukan siku-siku dengan sudut yang saling berhadapan sama besar. Nah, di sini kakak sudah mempunyai contoh dari gambar bangun datar belah ketupat, adik-adik bisa memperhatikan gambarnya. Adapun sifat-sifat belah ketupat, yaitu yang pertama memiliki 4 buah sisi sama panjang, yang kedua memiliki 4 buah titik sudut, yang ketiga sudut-sudut yang saling berhadapan sama besar, yang keempat memiliki dua garis diagonal, yang kelima garis diagonal saling berpotongan tegak lurus, dan yang terakhir memiliki dua buah simetri lipat. Yang keenam ada layang-layang. Layang-layang adalah jenis bangun datar yang mempunyai dua pasang sisi sama panjang dan memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Di sini kakak sudah mempunyai contoh gambar dari layang-layang, adik-adik bisa memperhatikan gambarnya. Selanjutnya ada sifat-sifat dari layang-layang. Yang pertama, memiliki 4 sisi, yang kedua memiliki 4 titik sudut, yang ketiga memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, yang keempat memiliki dua sudut yang sama besarnya, yang kelima garis diagonal yang berpotongan tegak lurus, dan yang terakhir memiliki satu simetri lipat. Nah, yang ketujuh ada trapesium. Trapesium adalah jenis bangun datar dua dimensi yang memiliki 4 buah sisi, yaitu dua buah sisi sejajar yang tidak sama panjang dan dua buah sisi lainnya tidak sama panjang dan tidak sejajar. Nah, adik-adik bisa memperhatikan contoh gambar dari bangun datar trapesium. Adapun sifat-sifat trapesium, yang pertama memiliki 4 sisi, yang kedua memiliki 4 titik sudut, yang ketiga memiliki sepasang sisi yang sejajar tetapi tidak sama panjang, dan yang keempat sudut-sudut di antara sisi sejajar besarnya 180 derajat. Nah, yang kedelapan ada lingkaran. Lingkaran adalah jenis bangun datar dua dimensi dibentuk oleh himpunan titik-titik yang mempunyai jarak sama dari suatu titik tetap atau titik pusat. Nah, di sini kakak sudah mempunyai contoh dari bangun datar lingkaran, adik-adik bisa memperhatikannya. Selanjutnya ada sifat-sifat lingkaran. Yang pertama, mempunyai satu sisi, yang kedua, tidak memiliki titik sudut, dan yang ketiga, memiliki simetri putar dan simetri lipat tak terhingga. Nah, jadi sekian penjelasan kakak mengenai konsep bangun datar. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kesebangunan.
Kesebangunan merupakan hubungan dua buah bangun datar atau lebih yang sudut-sudut bersesuaiannya sama besar dan panjang sisi-sisi sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Dengan kata lain, dalam hubungan kesebangunan ini, ukuran dua buah bangun tidak harus sama, namun besar sudut yang bersesuaian haruslah sama. Yang selanjutnya ada kesebangunan pada segitiga. Adapun sifat-sifatnya, yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Selanjutnya ada syarat yang memenuhi kesebangunan. Yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dan yang ketiga, dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut bersesuaian yang diapit sama besar. Di sini kakak sudah mempunyai contoh dari bangun datar segitiga, di mana dalam kedua bangun datar segitiga ini dikatakan sebangun karena AB itu sama dengan PQ, BC itu sama dengan QR, dan AC itu sama dengan PR. Jadi, dapat disimpulkan yaitu AB per PQ sama dengan BC per QR sama dengan AC per PR. Sehingga dapat dikatakan dua bangun segitiga itu merupakan kesebangunan. Nah, sekarang kita akan lanjut belajar tentang kekongruenan. Kekongruenan merupakan hubungan dua buah bangun datar atau lebih yang sudut-sudut bersesuaiannya dan panjang sisi-sisi sudut yang bersesuaian memiliki besar dan panjang yang sama. Dengan kata lain, jika dua buah bangun datar dikatakan kongruen, maka dua buah bangun datar tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Selanjutnya ada dua segitiga kongruen. Adapun sifat-sifat dua segitiga yang kongruen yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai panjang yang sama. Yang kedua, sudut-sudut yang seletak besarnya sama. Nah, adapun syarat dari kongruen, yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, adik-adik bisa memperhatikan gambar pada sisi pada kedua segitiga yang telah ditampilkan. Yang kedua, ada dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Nah, adik-adik bisa memperhatikan gambar sisi, sudut, sisi yang ditampilkan. Nah, yang ketiga ada dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Adik-adik bisa memperhatikan sudut, sisi, sudut, di mana pada kedua segitiga tersebut menunjukkan dari syarat kekongruenan yang ketiga. Nah, selanjutnya di sini kakak mempunyai gambar segitiga, di mana segitiga ACM adalah segitiga sama kaki. Sisi AP merupakan garis tinggi segitiga ACM sehingga membentuk segitiga ACP dan segitiga AMP. Lalu, apakah segitiga ACP kongruen dengan segitiga AMP? Nah, untuk itu mari kita buktikan bersama-sama. Nah, berdasarkan gambar segitiga sama kaki tersebut bahwa semua sisi segitiga ACP memiliki panjang yang sama dengan segitiga AMP. Sehingga AC sama dengan AM dan CP sama dengan PM. Dan yang kedua, segitiga CAM merupakan segitiga sama kaki sehingga sudut ACP sama dengan sudut AMP dan sudut APC sama dengan sudut APM, yaitu sama dengan 90 derajat. Sehingga hal ini mengakibatkan bahwa sudut CAP sama dengan sudut MAP. Dengan begitu, maka dapat dibuktikan bahwa segitiga ACP itu kongruen dengan segitiga AMP.
Nah, jadi sekian video pembelajaran dari Kakak. Nah, terima kasih sudah menyaksikan dan menonton video pembelajaran dari Kakak. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa kembali.